Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pelajaran kita hari ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku anugerahkan atas kalian, dan bahwa aku lebihkan kalian atas seluruh alam. Dan takutlah kalian dengan hari yang tidak dapat membela seseorang atas orang lain sedikit pun, dan tidak diterima darinya tebusan, dan tidak bermanfaat baginya pertolongan, dan tidak mereka akan ditolong. Dan ketika Robbinya menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, lalu menyempurnakan mereka. Dia berfirman, sungguh aku menjadikan engkau sebagai pemimpin untuk manusia. Dia Ibrahim berkata, dan dari keturunanku. Dia berfirman, tidak berlaku janjiku kepada orang-orang yang zalim. Dan ketika kami menjadikan rumah sebagai tempat berkumpul untuk manusia dan tempat yang aman, dan kalian menjadikan dari makam Ibrahim tempat sholat. Dan kami menjanjikan kepada Ibrahim dan Ismail, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar membersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang iktikaf, dan orang-orang yang ruku, yang sujud. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah, sebelum kita melakukan apakah itu tawaf, itikaf, atau ruku, atau sujud yang untuk Allah, maka diperintah kita untuk membersihkan diri kita. Rumah kita ini, diri kita ini adalah rumah. Dan ketika Ibrahim berkata, Robbi, jadikanlah negeri ini yang aman, dan berilah rizki penduduknya dari buah-buahan orang-orang yang beriman dari mereka kepada Allah dan hari akhir. Dia berfirman, dan siapa yang ingkar, maka aku beri kesenangan dia sedikit, kemudian aku paksa dia kepada siksaan neraka, dan seburuk-buruk tempat kembali. Dan ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar dari rumah dan Ismail, Robbi kami, terimalah dari kami, sungguh engkau maha mendengar, maha mengetahui. Jadi kalau kita mau meninggikan dasar bangunan, itulah adalah tauhid, kesadaran kita kepada Allah. Maka inilah doanya, Robbi kami, terimalah dari kami, sungguh engkau maha mendengar, maha mengetahui. Robbi kami, dan jadikanlah kami dua orang yang berserah diri kepadamu, dan dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu, dan perlihatkan kepada kami cara-cara ibadah kami, dan terimalah tobat atas kami. Sungguh engkau maha penerima tobat, maha penyayang. Robbi kami, dan utuslah di tengah mereka seorang rasul dari mereka, dia membacakan atas mereka ayat-ayatmu, dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan mensucikan mereka. Sungguh engkau maha perkasa, maha bijaksana. Dan siapa yang membenci atas agama Ibrahim, hanyalah orang yang membodohi dirinya. Dan sungguh telah kami memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Robbinya berfirman kepadanya, berserah dirilah. Dia berkata, aku berserah diri kepada Robbi semesta alam. Dan Ibrahim mewasiatkan dengannya kepada anaknya dan Yakub, wahai anakku,
Sungguh Allah memilihkan bagi kalian agama, maka jangan kalian mati kecuali kalian sedang berserah diri. Ataukah kalian menyaksikan ketika hadir kematian Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kalian sembah dari sesudahku?" Mereka menjawab, "Kami menyembah sembahanmu dan sembahan bapakmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak sebagai sembahan yang satu, dan kami kepadanya berserah diri." Itulah umat yang sungguh telah berlalu. Baginya apa yang dikerjakan dan untuk kalian apa yang kalian kerjakan. Dan tidak kalian ditanya atas apa yang mereka kerjakan. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang dulu, terutama Nabi Ibrahim dan Ismail itu, Nabi Yakub, bagaimana memberi wasiat kepada anaknya ketika mau meninggal, apa yang kalian sembah. Maka kita yang mengikuti Al-Quran, kita yang mengikuti nasihat dari Allah, maka kita demikian juga. Jangan seperti orang kebanyakan menanyakan apa yang kalian makan sesudah aku mati. Tapi tanyakanlah apa yang kalian ikuti, apa yang kalian akan sembah kalau aku sudah tiada. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau menerima nasihat dan Allah mudahkan kita untuk melakukannya. Dan mereka mengatakan, "Jadilah kalian orang Yahudi atau orang Nasrani, kalian akan mendapat petunjuk." Katakan, bahkan agama Ibrahim yang lurus, dan tidak ada dia termasuk orang yang menyekutukan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucu Yakub dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Robbi mereka. Tidak kami membeda-bedakan di antara seorang pun dari mereka, dan kami kepadanya berserah diri. Maka jika mereka percaya dengan seperti apa yang kalian percaya dengannya, maka sungguh telah mereka mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka sungguh hanyalah mereka di dalam perpecahan. Maka Allah akan mencukupkan kalian di atas mereka, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Agama Allah, dan siapa yang lebih baik dari agama Allah? Dan kami kepadanya orang-orang yang menyembah. Katakan, apakah kalian mendebat kami tentang Allah, sedang Dia Robbi kami dan Robbi kalian? Dan untuk kami amal kami, dan untuk kalian amal kalian. Dan kami kepadanya berlaku ikhlas. Atau kalian mengatakan, sungguh Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucu Yakub adalah mereka orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Katakan, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya dari Allah? Dan tidaklah Allah dengan lalai atas apa yang kalian kerjakan. Itulah umat yang sungguh telah berlalu. Baginya apa yang dikerjakan dan untuk kalian apa yang kalian kerjakan. Dan tidak kalian ditanya atas apa yang mereka kerjakan. Akan berkata orang-orang yang tidak mengetahui dari manusia, apa yang memalingkan mereka atas kiblat mereka yang mereka dulu atasnya? Katakan, milik Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Dan demikian itu kami menjadikan kalian umat yang pertengahan supaya kalian menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat atau arah yang kalian dulu atasnya kecuali supaya kami membuktikan siapa yang mengikuti Rasul dari orang yang dia berbalik atas belakangnya. Dan sungguh adalah benar-benar berat kecuali atas orang-orang yang Allah beri petunjuk.
dan tidak ada Allah hendak menyia-nyiakan keimanan kalian. Sungguh Allah terhadap manusia benar-benar Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah kami melihat bolak-balik wajahmu di langit, lalu kami memalingkan engkau ke arah yang engkau menyukainya. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dari mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Dan sungguh orang-orang yang diberi kitab, benar-benar mereka mengetahui bahwasanya yang benar dari Robbi mereka. Dan tidaklah Allah dengan lalai atas apa yang mereka kerjakan. Jadi kiblat itu adalah arah pemikiran, cara pemikiran seseorang. Jadi diperintah supaya diarahkan kepada Masjidil Haram. Artinya apa? Disitulah tempat ibadah, tempat sholat, menunaikan perintah Allah. Maka arah pemikiran kita disuruh diarahkan kepada arah untuk menyenangkan Allah, ibadah kepada Allah, dimanapun kita berada. Dan sungguh jika engkau mendatangi orang-orang yang diberi kitab dengan segala ayat, tidaklah mereka mengikuti kiblatmu. Dan tidaklah engkau dapat mengikuti kiblat mereka. Dan tidak sebagian mereka dapat mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sungguh jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka dari sesudah apa yang datang kepadamu dari ilmu, sungguh engkau jika demikian benar-benar termasuk orang yang zalim. Jadi sungguh orang yang diberi kitab, orang-orang yang sudah diberi ilmu, kalaupun engkau datangi dengan segala ayat, tidak mereka dapat mengikuti arah pemikiranmu. Dan tidak arah pemikiran mereka yang lain dapat saling mengikuti. Jadi kalau kita sudah diberikan ilmu yang Allah turunkan ini dengan jelas Al-Quran ini, kemudian karena kita ingin mengikuti untuk menyenangkan mereka, maka itu kata Allah, sungguh engkau jika demikian benar-benar termasuk orang yang zalim. Adalah orang-orang yang kami memberi mereka Alkitab, mereka mengenalinya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Dan sungguh sebahagian dari mereka benar-benar menyembunyikan yang benar, sedang mereka mengetahui adalah yang benar dari Robbimu, maka jangan engkau menjadi dari orang yang ragu-ragu. Dan bagi tiap-tiap wajah dia memalingkannya, maka berlomba-lombalah kepada kebaikan. Dimanapun kalian berada, Allah akan mendatangi kalian semuanya. Sungguh Allah atas segala sesuatu Maha berkuasa. Dan dari mana saja kalian keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya dia benar-benar kebenaran dari Robbimu. Dan tidaklah Allah dengan lalai atas apa yang kalian kerjakan. Dan dari mana saja kalian keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dari mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya, supaya tidak ada menjadi bagi manusia atas kalian alasan, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Maka jangan kalian takut mereka dan takutlah kepadaku. Dan supaya aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan agar kalian mendapat petunjuk. Sebagaimana kami mengutus di tengah kalian seorang rasul dari kalian, dia membacakan atas kalian ayat-ayat kami dan mensucikan kalian dan mengajarkan kalian Alkitab dan Al-Hikmah dan mengajarkan kalian apa yang belum kalian ketahui. Maka disinilah perintah untuk mengarahkan pemikiran kita kepada mengingat Allah, itulah ke arah Masjidil Haram. Dan supaya kita mengikuti apa yang telah Rasulullah kerjakan, itu supaya tidak ada bantahan dari mereka yang ingkar.
kecuali orang-orang yang zalim. Dia tetap mengingkari. Maka ingatlah aku ingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian ingkar. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ini menunjukkan perintah supaya kita lebih dulukan bersabar. Sabarlah dan sholatlah. Karena ini perintah supaya itu akan apa yang kita harapkan pasti Allah dipenuhi, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan jangan kalian mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah mati, bahkan mereka hidup, dan akan tetapi tidak kalian menyadari. Dan niscaya kami menguji kalian dengan sesuatu dari kekhawatiran dan kelaparan dan kekurangan dari harta dan jiwa-jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Adalah orang-orang yang apabila menimpa mereka musibah, mereka mengatakan, sungguh kami milik Allah, dan sungguh kami kepadanya akan kembali. Mereka itu atas mereka selawat dari Robbi mereka dan rahmat. Dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Sungguh Safa dan Marwah termasuk siar-siar Allah. Maka siapa yang berhaji pada Baitullah atau berumroh, maka tidak berdosa atasnya untuk mereka bertawaf terhadap keduanya. Dan siapa yang kebaikan, maka sungguh Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari bukti-bukti nyata dan petunjuk dari sesudah apa yang nyata baginya untuk manusia di dalam kitab, mereka itu Allah melaknat mereka dan melaknat mereka para pelaknat. Kecuali orang-orang yang mereka bertobat dan memperbaiki dan menjelaskan, maka mereka itu aku terima tobat atas mereka, dan aku Maha penerima tobat, Maha penyayang. Sungguh orang-orang yang ingkar dan mereka mati sedang mereka ingkar, mereka itu atas mereka laknat Allah dan para malaikat dan manusia semuanya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan atas mereka siksa, dan tidak mereka diberi tangguh. Dan sembahan kalian, sembahan yang satu, tidak ada sembahan kecuali Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.